Suaranya unmute dulu. Ya, boleh Pastor, silahkan. Sorry, tadi ada yang terset. Sudah boleh di-unmute. Oh ya, baik. Shalom semuanya. Shalom, Pastor. Saya akan membaca Shalom, Pastor. hari ini ya. Ini kelompok kecil menyenangkan, ini seperti Bible study ataupun apa namanya kita persekutuan doa. Jadi kita akan membahas Injil hari ini, Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Tema malam hari ini yang saya angkat adalah mencintai dengan mata, dengan telinga, dengan mulut, dengan tangan, dan dengan hati. Dan sebenarnya itu mengungkapkan kita mencintai dengan seluruh diri kita. Minimal itulah gambarannya. Nah, saya ingin mulai dengan sebuah cerita. Pada suatu ketika ada seorang pria naik sebuah perahu dan bersama dengan dia ada juga beberapa penumpang yang lain. Dan kemudian sementara duduk itu begitu nyantai, tiba-tiba dia mengambil alat dan kemudian mulai memotong tempat duduknya dan juga kayu yang ada di sekitarnya. Anda bisa bayangkan kalau Anda menjadi penumpang di perahu tersebut. Anda pasti akan teriak, "Hei, apakah kau gila? Apa yang kau bikin? Kau mau buat perahu ini tenggelam? Kau tidak sendirian. Ini kita bersama-sama dalam perahu. Kau jangan membunuh kami." Tapi kata si pria tersebut, "Kalian kok pusing amat sih? Saya kan duduk di kursi saya. Yang saya lubangi juga ini cuma di bawah saya. Saya juga naik perahu ini saya bayar sendiri. Jadi kamu nggak usah kepo." Bisa bayangkan apa yang terjadi kemudian, ya. Perahu itu pasti akan tenggelam cepat atau lambat. Nah, kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang egois seperti itu, orang yang keras kepala seperti itu. Dimanapun juga bisa kita jumpai orang seperti ini. Kalau kita pelayanan di gereja, kadang-kadang kita bentrok dengan orang seperti itu. Kita kasih masukan dan diterima, ya. Pokoknya kalau ditegur malah mundur. Itu juga sering terjadi. Ada orang yang tidak mampu menerima koreksi, masukan, ide atau saran baru. Di gereja ada, di kantor kita kerja juga ada, di tempat kita bekerja ada, tempat kita belajar juga ada, bahkan kadang-kadang juga dalam keluarga kita ada yang seperti itu. Apakah orang tua kita, atau mertua kita, atau mungkin pasangan kita, atau mungkin anak-anak kita. Tidak seorang pun yang tahu, hanya kita yang tahu. Ataupun tetangga tahu, saya tidak tahu. Nah, bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini? Kalau orang-orang yang bukan bagian dari keluarga kita, mungkin kita katakan, ya udahlah, kamu tidak mau dengarkan saya, silakan, itu urusan kamu. Tapi kalau dia anggota keluarga kita pasti nggak bisa membiarkan begitu saja. Contoh gini, kalau punya anak dan anaknya kebetulan mungkin malam ini keluar ya, jalan-jalan gitu, keliling kota Palopo, naik sepeda motor. Bentar nanti jam 10 dia belum balik. Apa yang kita lakukan?
secara naluriah kita akan menelpon tentunya sebagai orang tua. Ini orang tua ya yang care, yang perhatian sama anaknya. Misalnya contoh lah, John ya, John, kamu di mana? Cuman kadang-kadang juga anak-anak sekarang ya di Makassar, di Palopo nggak ada satu maksudnya. Dan di Makassar itu kalau orang tua yang nelpon pura-pura nggak diangkat gitu ya, pura-pura nggak diangkat, dibiarin aja. Bentar kalau ditanya orang tua kenapa Anda diangkat? Oh tadi silent gitu kan. Lagi silent, lagi asik dengan teman ngobrol. Kalau nggak tahu lagi ngapain, dia apply kalau mamanya video call. Aduh, video call kan susah. Begitu diangkat, ketahuan dia berada di mana dengan siapa gitu. Nah, spontan kita sebagai orang tua kita akan nelpon, nanya kamu di mana, terus nanti kapan kita bisa tidur? Kalau semua sudah pulang ke rumah, baru kita bisa nyaman tidur gitu kan. Sama kalau misalnya di antara kalian terbang ke Makassar, terus kabarin sama pasangan. Kalau yang istri mengatakan, Pap, aku boarding ya. Kalau yang suami, Mam, aku boarding loh ya. Terus terbang. Kalau ke Makassar berapa menit ya? 50 menit ada ya? Kurang lebih. Sudah lewat 50 menit, 1 jam, kok tidak ada kabar nih pesawat mendaratnya di mana? Ya, mulai cemas gitu kan. Di WA kok centangnya cuma 1, berarti belum on, aduh tambah gelisah gitu kan. Lewat lagi, aduh tambah gelisah, telepon, waduh nomor telepon yang dituju terbuat dari kayu. Veronica yang menjawab ya. Terus kemudian Anda tambah cemas lagi, khawatir, nunggu. Akhirnya yang bersangkutan nelpon, aduh mam sorry, tadi ternyata kita disuruh nunggu dalam pesawat lama banget, terus muter-muter di udara. Ya, cuaca lagi jelek. Tapi kita cemas, kenapa? Karena kita sayang sama anggota keluarga kita. Nah, idenya adalah kalau kita merasa kita keluarga, kita akan care, kita akan perhatian. Sama di masa pandemi kayak gini, kita kan juga khawatir kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang sakit terpapar virus COVID, karena begitu satu kena, itu pasti anggota keluarga lain minimal harus isolasi mandiri, harus lagi swab lah dan lain-lain, belum lagi urusannya kalau terpapar semua harus gimana. Dan kita harus saling mengingatkan satu sama lain karena kita sayang keluarga kita. Bahkan saya tahu juga banyak teman-teman yang masih punya orang tua, itu kalau misalnya kita ini pekerjaannya banyak bersentuhan dengan orang-orang, misalnya kayak Nining ya, ini kalau Nining bayangkan perawat di awal-awal pandemi itu dirumahkan khusus, ya. Setelah Maris itu mereka dalam ketemu pasangannya puasa, pasangannya pikir kapan nih warungnya dibuka gitu kan. Serba susah, serba salah, penderitaan lahir batin gitu kan. Udah gaji kadang-kadang semakin kecil, minta maaf karena di masa pandemi ini orang takut ke rumah sakit. Kenapa? Sekarang identik rumah sakit itu COVID gitu kan. Jadi orang sakit biasa pun andaikan tidak sakit parah banget, tidak akan ke rumah sakit. Akhirnya apa? Rumah sakit swasta itu kasihan, mereka itu tidak disubsidi pemerintah dan kemudian itu mengalami penurunan income. Yang kasihannya lagi, perawat-perawat ini siapa yang membiayai? Dokternya siapa yang membiayai? Gaji dipotong lagi, dikurangi. Saya nggak tahu di sana bagaimana, tapi terjadi di banyak rumah sakit swasta yang tidak diberikan bantuan oleh pemerintah, itu seperti itu. Menderita luar biasa. Nah, jadi ujung-ujungnya kita ini sebenarnya kalau merasa sebagai satu keluarga, itu kita akan saling menjaga satu sama lain. Jadi kita mungkin tidak akan mengunjungi orang tua kita yang sudah usia lanjut, di atas 60-an tahun, apalagi punya penyakit bawaan, hipertensi lah, kemudian hepatitis lah, atau mungkin punya gangguan paru-paru, kita nggak berani. Kenapa? Karena jangan-jangan kunjungan kita membawa pandemi ke yang bersangkutan. Sama seperti saya karena masih misa bersama umat, saya juga ada terima konseling dan lain-lain. Akhirnya saya memutuskan, saya dengan mama papa saya itu cuma video callan saja supaya masih mengobati rasa rindu. Tapi saya sadar saya kehilangan sesuatu. Kita manusia kan butuh sentuhan, kita butuh ketemu. Tapi demi rasa sayang kita pada keluarga, kita membatasi diri sampai segitu biasanya. Ekstrimnya begitu kalau kita peduli gitu kan. Nah, jadi kalau kita keluarga, kita saling menjaga, dan kalau ada yang hilang, kita akan cari. Sebenarnya kalau kita membaca Injil, Yesus dalam Injil itu mengajarkan pada kita mengenai indahnya menjaga kebersamaan dan keutuhan ini. Coba kalau kita buka kitab suci dan membaca perumpamaan, misalnya
perumpamaan mengenai dirham yang hilang, domba yang hilang, anak yang hilang. Itu semua bicara mengenai yang hilang. Tapi coba kita lihat satu persatu secara singkat. Dirham itu kalau kita punya mata uang yang kecil itu, yang logam itu, orang Yahudi punya dirham itu mata uang yang kecil. Kalau uang 100.000, Anda punya uang 1.000.000, 10 lembar, ya, jatuh satu Anda cari nggak? Cari. 100.000, bohong. 100.000 cari. Tapi Lumayan Anda, tuh, Pastor. iya, tapi punya Anda kan misalnya 10 keping uang 1.000, yang biasa Anda kasih Pak Oga itu ya, kalau Anda mau muter U-turn itu ya. Kira-kira kalau jatuh satu malam hari gitu, kamu akan segera cari nggak? Diamin aja, Pastor. Biarin aja, kenapa? 1.000, besok saya sapu-sapu juga dapet gitu kan. Tapi dalam Injil dikatakan wanita tersebut kemudian menyalakan pelita. Bayangkan orang belum punya PLN waktu itu ya. Nyalain pelita, nyari, dia sapu. Kira-kira kalau dia punya lemari, dia dorong-dorong gitu kan. Punya meja, dia angkat, dia sapu, kasih bersih semua, sampai ditemukan dirhamnya. Bayangkan, satu dirham yang tak seberapa nilainya itu, begitu berharga. Tapi yang mau disimbolkan adalah bayangkan, 10 bagi bangsa Israel itu angka keutuhan. Jadi kalau 10 itu utuh, kurang 1 tidak utuh, kurang utuh. Sehingga dia mencari 1 itu agar 10 ini tetap 10, bukan 9. Tapi yang lebih indah lagi apa? Kita, pendosa yang tidak berharga ini, itu begitu berharga di mata Tuhan. Yang kedua, perumpamaan mengenai domba yang hilang. Kalau dirham yang hilang itu sebenarnya simbol orang yang berdosa yang pergi dan dia tidak tahu bahwa dia berdosa dan hilang. Itu hebatnya perumpamaan ini. Jadi dirham itu kan benda mati. Dia jatuh nggak tahu bahwa dia jatuh. Dia terselip di mana, dia tidak mengerti, tidak sadar bahwa dia terselip. Pokoknya he is gone gitu aja. Dia hilang dan tidak tahu bahwa dia hilang. Kadang ada pendosa seperti itu, dia merasa saya berdosa nggak ya? Kayaknya enggak deh, gitu kan. Ada juga loh orang seperti itu. Dia nggak sadar bahwa dirinya itu jauh dari Tuhan. Ada. Nah, domba yang hilang, domba itu kan binatang. Dia binatang yang tahu kalau dia hilang gitu. Domba itu sebenarnya selalu ikut kawanannya, tapi kadang-kadang gitu. Kalau dia punya pandangan ke arah rumput yang lain, dia jalan lain gitu. Dan kemudian dia akan makan sendiri. Nanti kalau rombongannya udah pergi, dia bingung di mana rombongan saya gitu kan. Sementara gembala juga itu berjalannya di depan. Jadi dia nggak tahu kalau ada yang nggak ngikut rombongan lagi. Nah, syukurnya kalau domba hilang, kalau anjing hilang itu lain. Anjing hilang itu kami baru kehilangan anjing nih. Anjingnya ini musim kawin lagi cari betina di luar, nggak tahu. Pasti udah jadi RW gitu ya. Anjing kalau hilang itu dia bisa jalan ke sana kemari terus, nggak tahu kemana dia. Nah, kalau domba dia sudah tersesat, dia akan tinggal di tempatnya. Nah, itu dia. Domba itu nggak akan berani lari ke sana kemari untuk mencari rombongannya. Dia akan tinggal di tempatnya di situ. Sambil mengembik, be, be. Dan kemudian si gembala akan pergi mencarinya gitu. Nah, dikatakan 100 hilang. 100 itu kan 10 kali 10. Yang masih ingat matematika ya. 10 kali 10, 100. Ini ibaratnya juga sebenarnya lambang keutuhan. Nah, satu domba yang hilang ini, bayangkan dia punya 99. Tidak berarti bahwa 99 itu tidak penting. Penting. Tetapi kesatuan itu, keutuhan itu jauh lebih penting. Karena itu dia pergi mencari yang satu itu dan membawanya pulang. Dan karena domba itu gampang ditemukan, enak dipikul, gitu kan, dipikul, dibawa pulang. Nah, domba yang hilang ini gambaran pendosa yang dia tahu dia hilang. Dia tahu dia jauh dari gereja. Dia tahu dia jauh dari komunitas. Dia hidup tidak berdasarkan firman Tuhan. Dia tahu, tapi dia nggak tahu gimana harus pulang. Nah, dia butuh dicari. Dia butuh dirangkul. Itu sebenarnya yang dimaksudkan. Sementara anak yang hilang, dia tahu dia hilang, dia tahu dia harus pulang. Itu loh perbedaannya. Nah, indah sekali sebenarnya kalau melihat perkembangan perumpamaan tersebut dalam Injil. Nah, sebenarnya Yesus mengajarkan pada kita kesatuan, keutuhan itu sangat indah. Itu sebabnya dikatakan di akhir perikop hari ini, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi, kalian semua jangan berkecil hati cuma 10, 11, 12, itu oke. Yesus katakan 2 orang cukup, 3 orang cukup. Yang penting ada kebersamaan, kesatuannya ini.
Nah, Injil hari ini harus dibaca dalam konteks itu. Keutuhan itu penting. Jemaat itu ibarat satu keluarga, keluarga Allah. Nah, satu yang hilang, satu yang berdosa, itu juga bagian kita. Sehingga kita juga sebenarnya punya tanggung jawab moral untuk membawa dia pulang, kembali kepada kesatuan kita. Dan bagaimana caranya? Jemaat Matius itu diberikan pedoman. Pedoman ini sangat indah. Sabda Yesus mengatakan, kalau seorang di antaramu itu berdosa, hendaklah itu ditegur, diingatkan, bukan dibiarkan. Ini kadang-kadang kita membiarkan. Dia berdosa, urusannya dia pribadi nih, sudah nih, jangan kok pusing-pusing, jangan kok kepo, gitu kan. Padahal kita bisa membawa dia pulang, kita bisa membawa dia hidupnya lebih baik, tidak rusak sama sekali. Nah, Yesus katakan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi pembicaraan dari hati ke hati. Ini yang penting. Bukan marahin dia di depan umum, tapi pembicaraan dari hati ke hati dulu. Weh, sobat, ingat kok sabda Tuhan, ya toh, setia kok sama istrimu, jangan kok coba-coba korek-korek cewek lain. Ingat kok janjimu sama Yesus dulu waktu kau menikah, di depan pastormu itu fikir palopos itu ya, fikir luwo ya. Ingat kok janjimu di hadapan Tuhan, jangan kok itu sudah mulai lagi lirik sana, lirik sini. Jangan kau lupa jasa-jasa istrimu, jangan cuma rasa-rasanya. Kamu mengerti rasa-rasanya. Ya kalau istri muda pasti lebih enak lah, ya. Tapi istri tua itu lebih setia. Lihat aja, ya. Istri Anda itulah yang paling setia. Kalau pacar untuk bersenang-senang gampang, tapi kalau istri yang setia sampai akhir hayat itu barang langka. Itu lebih berharga daripada mutiara, ya. Kata kebijaksanaan Salomo. Nah, kita mengingatkan satu sama lain, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kata-kata yang kasar. Saya kasih contoh, ini cerita suami istri. Ada seorang suami heran, dia bilang sama temennya, kebetulan dokter THT, dia bilang, bro, itu kenapa istriku kalau saya ajak ngomong, dia suka diam-diam, apakah dia pendengarannya terganggu itu? Si dokter mengatakan, nggak tahu juga, tapi mungkin harus diperiksa sih. Cuman gini, sebelum kau bawa ke dokter, kau tes dulu lah. Saya kasih kau ini cara tesnya. Ada 3 langkah. Langkah pertama, 10 meter dengan dia, kau coba panggil dia dengar tidak kau. Kalau tidak, kau maju lagi, kurangi 5 meter. Ini seperti Matius nih kira-kira ya, pendekatannya 3 langkah. Gitu. Terus kalau 5 meter dia belum menyaut juga, kau dekati sampai di samping telinganya, kau teriak baik-baik. Kalau dia masih tidak dengar, bawa ke THT. Nanti saya tangani. Mungkin tuh tai telinganya sudah penuh sampai di luar. Lalu dia pulang ke rumah, dia mulai dulu 10 meter ya dari pintu masuk rumah, dia sudah mulai teriak, "Mami, mama sayang, di mana kamu? Where are you?" Gitu kan. Nggak nyahut. 10 meter kira-kira sampai ke dapur nih ya. Dia masuk ke dalam, dan istrinya lagi masak. Kira-kira dia pikir 5 meteran gitu dari istrinya, dia mulai teriak lagi, "Mam, kau masak apa itu?" Tidak ada sahutan. Kemudian dia bilang mati nih. Jangan-jangan istriku tongolok betul ini, sudah tuli. Ya. Lalu dia dekat istrinya, dekat-dekat di samping telinganya, dia teriak lagi di samping telinganya nih ya. "Ma, kau masak apa?" Istrinya balik ke belakang, dia bilang, "Saya sudah bilang dari tadi, saya lagi goreng pisang." Nah, siapa yang tongolok kalau begini ya? Siapa yang tuli jadinya? Ya. Kadang-kadang kita kalau saling menegur satu sama lain tuh ya mungkin dari karakter kita juga. Kadang-kadang kita ada yang negurnya caranya kasar. Kadang-kadang ada yang simpatik. Ada juga yang kadang-kadang terjadi ini, kadang-kadang terjadi KDRT juga. Negurnya pakai kekerasan fisik, pakai tempeleng lah, ada juga yang pakai setrika loh. Saya pernah dengar itu cerita ya. Jadi kalau dia marah dia setrika pasangannya, gila. Jadi kalau saya jadi pasangan itu mungkin bukan cuma baju yang bekas-bekas setrika, tapi di belakang ini penuh setrikaan gitu ya. Nah, dan saya teringat ada cerita. Ini cerita yang saya baca ketika persiapan homili saya tadi sore saya bisa di sebuah kota kecil atau kita sebutlah desa di Yugoslavia. Itu ada seorang putra altar melayani misa, dan kemudian
Waktu itu dia nggak sengaja itu ampul itu tempat untuk anggur dengan air biasanya. Itu dia jatuhkan dan anggurnya tumpah. Pastornya marah, langsung ditempelin. Pak, pergi kau, keluar dari gereja. Anda tahu, dia pergi dan tidak pernah kembali lagi. Dan dia siapa? Dia adalah Joseph Tito, pemimpin komunis di Yugoslavia yang terbesar pada zamannya. Jadi sama sekali menjadi anti Tuhan karena pastornya. Jadi pastor juga harus hati-hati. Jangan marah kalau di altar atau di panti imam. Walaupun petugas salah, itu bisa menyakiti. Karena pengalaman juga ada satu gereja, nggak usah sebut di mana, itu sementara mau konsekrasi, organisnya, mungkin dia pengen ngambil ton gitu kan, biasa gitu kan. Bunyi, pastornya marah, berhenti. Dia bilang, kamu itu masih latihan atau apa? Ini lagi konsekrasi gini. Ya memang pastornya sih intinya benar. Ini lagi konsekrasi, kamu nggak usah main kiri kanan dulu. Kamu ya persiapan batin gitu kan. Soal tonnya nanti kan bisa belakangan, tapi cara menegurnya salah. Si organis itu pergi nggak pernah kembali ke gereja itu lagi. Saya nggak tahu dia di mana juga berada. Tapi di sisi lain juga kalau cara kita menegur baik, orang bisa menerima dengan baik. Bahkan kadang-kadang buahnya berlimpah. Contoh misalnya juga, cerita yang sama. Seorang misdinar juga melayani, tapi ini di kota besar, di New York, di Amerika Serikat. Dan yang dia layani adalah seorang uskup. Dan persis kasus itu terjadi juga, ampulnya jatuh, anggurnya tumpah. Tapi si uskup dengan penuh kasih senyum sama dia mengatakan apa? Suatu saat nanti kamu akan jadi seorang pastor. Dan benar, anak tersebut jadi pastor beneran, bahkan jadi seorang uskup. Namanya Fulton Sheen. Dia seorang yang terkenal karena di zaman dia di era 19-an sekian, dia bahkan menjadi seorang tokoh di gereja Amerika Serikat. Dia banyak bicara di televisi dan radio. Dia bahkan dibeatifikasi, dijadikan orang kudus, bayangkan ya. Jadi bayangkan cara kita menyapa orang kalau dengan kasih, itu luar biasa kuasanya. Jadi kita sebagai orang tua juga, sebagai pasangan, kalau kita mau apa yang kita sampaikan itu nyampai kepada yang bersangkutan, ingat, isinya itu harus nyampai dengan sarana yang benar. Isi pesan kita bisa baik, tapi kalau cara kita nggak baik, nggak nyampe juga jadinya. Nah, Yesus ajarkan kepada kita, ini 4 mata ini sebenarnya komunikasi dari hati ke hati itu. Jadi kalau pasangan suami istri ada masalah, udah malam-malam sebelum kalian tutup dengan doa, itu komunikasi deh. Terus ngobrol dari hati ke hati, saling koreksi, apakah kamu punya perasaan yang mengganjal hari itu. Kan Petrus katakan, janganlah biarkan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya kan? Dan saya tahu banyak suami istri nggak bisa tidur kalau belum baku baik, belum berdamai. Saya pernah ke bawah-bawah ada Pak Sutri cerita, kami tuh pastor kalau bertengkar itu saya nggak bisa tidur pastor. Dia juga nggak bisa tidur. Jadi sebelum kami tidur, kami berdamai dulu. Dan perdamaian itu terjadi adalah saat saya bisa peluk istriku. Baru saya sadar dan saya rasa bahwa dia sudah maafkan saya. Kalau istriku masih belakangi saya, berpunggung-punggungan, saya tidak bisa tidur. Nah, ini contoh yang baik sebenarnya. Kita harus komunikasi dong, dan pada akhirnya kita sadar yang salah harus berani minta maaf. Yang biasanya susah itu kadang-kadang kalau pasangan yang tinggi hati. Kayaknya bilang sorry aja gitu susah sekali. Maaf. Tapi juga jangan fake, jangan palsu maafnya. Maaf, tapi besok diulang lagi. Maaf, diulang lagi. Ini nggak sungguh-sungguh gitu kan. Jangan berpura-pura. Jadi kalau memang mau berubah, juga berubah beneran gitu. Tapi teguran 4 mata ini penting dari hati ke hati. Itu sebabnya mencintai dengan hati. Tidak hanya dengan telinga, tidak dengan mata, dengan mulut, dengan tangan, tapi seluruh diri. Ketika itu hati terlibat, telinga terbuka mendengar. Ketika hati ada, mulut kita berbicara lebih sopan. Ketika hati kita juga damai, cara kita memandang juga berbeda. Bedakanlah, ya. Kalau kita lagi seneng, cara kita bicara menyenangkan. Begitu suasana hati lagi buruk, moodnya lagi benar-benar jelek, itu orang salah sedikit aja kita bisa meledak. Kamu ya, bla bla bla. Orang nggak tahu latar belakangnya apa, tapi mood lagi jelek gitu kan. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau kita sudah bicara dari hati ke hati, yang bersangkutan tidak mendengarkan, Yesus katakan, panggil 2-3 orang deh. Artinya apa? Ini bukan keroyokan ya. Udah kita keroyokan dia. Pokoknya kalau dia menyangkal, kita sikat deh. Bukan. Tapi ini dalam persekutuan kasih. Artinya dibawa dalam doa.
Supaya apa? Supaya semakin jelas permasalahannya. Jadi ini bukan soal subjektivitas lagi, hanya saya memandang kamu salah, tapi juga orang lain juga melihat kesalahan kamu. Dan karena itu tegurannya dalam kerangka kasih, mengembalikan dia pulang. Jadi jangan lupa prinsipnya. Prinsipnya bukan untuk membuat orang itu merasa disingkirkan, bukan, tapi justru untuk dirangkul. Dirangkul dan diselamatkan. Nah, tapi memang ada orang yang kepala batu betul, ada orang yang keras hati, udah ditegur baik-baik, udah diingatkan baik-baik, tetap aja dia ngotot. Ada loh kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Nah, Yesus juga katakan kalau dia tidak dengarkan juga yang itu, udah perhadapkan persoalannya pada jemaat. Supaya apa? Jemaat juga punya tanggung jawab untuk mengingatkan dia. Udah kamu berhenti, jangan kayak begitu sama pasangan kamu, ingat keluargamu, ingat anak-anakmu. Contoh, ini contoh aja ya, karena saya ketua komisi keluarga, bicaranya mengenai keluarga. Ini yang paling banyak sekali terjadi itu adalah selalu 3 hal ini yang paling utama. Abusement, kemudian addiction, dan adultery, 3A. Ini kadang-kadang KDRT, verbal ataupun fisik. Kemudian addictional itu kadang-kadang terhadap alkohol dengan narkoba. Yang ketiga adultery, ini perselingkuhan. Ini luar biasa sekarang ini. Susah sekali. Saya kadang-kadang pusing. Itu sebabnya saya membentuk satu tim konseling. Jadi saya sudah share mungkin ke grup atau nanti kalian bisa share. Kalau yang punya persoalan bisa kontak nomor tersebut dan kemudian atau teman Anda tahu butuh bantuan, Anda bisa rekomendasi nomor tersebut. Kami melayani telekonseling kayak begini. Jadi walaupun di Palopo jangan khawatir, kita bisa saling menjangkau. Nah, bayangkan dalam 3 hal seperti ini kita merasa bahwa ini tanggung jawab kita sebagai gereja. Kita satu keluarga Allah, maka kita saling menjaga. Komunitas Fidei juga demikian, harus merangkul anggotanya, jangan habis camp kemudian dilepas begitu saja. Mau hidup hiduplah, mau mati matilah gitu kan. Mau lurus luruslah, mau sesat sesatlah. Tapi kita berusaha. Jadi usaha itu penting untuk merangkul dan menyelamatkan. Tetapi andai kata yang bersangkutan juga tidak mau berubah, ini yang susah. Mau diapakan coba? Kalau anak tidak mau berubah, ada loh anak yang lari dari rumah, pergi entah kemana. Ditegur orang tuanya nggak terima, pergi. Setelah menipu sana-sini, setelah melakukan ini dan itu, pergi. Orang tua harus gimana? Kadang-kadang orang tuanya bisa seperti itu. Ayah dari anak sulung dan bungsu dalam kisah anak yang hilang. Menunggu anaknya pulang, gitu kan. Semoga dia bertobat Tuhan dan berdoa. Itu Bunda Maria di depannya banyak sekali lilin yang sudah nyalakan. Kenapa? Itu dengan ratap dan tangis seorang ibu kadang-kadang. Kalau Bapak bukan ratap dan tangis, marah-marah. Ya, seringkali begitu. Itu sebabnya Santo Agustinus itu berubah bukan karena doa seorang ayah, tapi doa seorang ibu ya, Monica ya. Nah, Yesus katakan kalau memang yang bersangkutan tidak mau berubah, anggaplah dia sebagai orang yang dikatakan sini, sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Maksudnya gini, orang yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai itu dianggap sebagai bukan bagian dari bangsa Israel. Jadi mereka bukan bagian keluarga Allah yang terpilih. Itu maksudnya. Jadi kalau dia memang tidak mau mendengarkan, tidak mau sama sekali untuk bertobat, ingat, tidak mau sama sekali untuk bertobat, dia memilih tanggung jawabnya sendiri. Artinya dengan sadar dan bebas, dia putuskan, saya di luar. Dan pada saat itu kita sebagai keluarga nggak bisa berbuat apa-apa. Itu pilihan bebas dia. Dia sadar, dia tahu dia salah. Tapi dia nggak mau berubah. Memang susah untuk membayangkan, tapi ini realitas. Seringkali terjadi begitu dalam hidup berkeluarga. Contoh, abusement, KDRT. Bayangkan kalau istri selalu ditinju sama suami. Benjol, luka gitu ya. Apakah dia harus bertahan, survive? Atau misalnya, kalau pasangannya selalu berselingkuh, meskipun udah ditegur, kamu pergi konseling sama pastor, dia pergi, tapi dia bohong lagi, dia selingkuh lagi, ditangkap basah lagi, masih selingkuh terus. Terus-menerus, ini seperti tabiat. Ada loh kayak begitu, orang yang memang sepertinya, gimana ya, mau dikatakan tabiat, tapi ini seperti memang, boleh dikatakan ketidakmampuan untuk membangun kesetiaan dalam hidup berkeluarga. Dan itu terjadi berkali-kali meskipun ditegur, dan ditegur, tetap saja begitu.
Saya kagum kepada pasangan yang mengatakan, pastor, saya tetap setia pada dia, saya doakan saja dia supaya dia suatu hari bertobat. Tapi ingat juga bahwa dalam hal ini seperti misalnya juga kalau kasus narkoba itu kan sebenarnya kalau dia sudah mulai addiction terhadap itu, addicted, kemudian kalau narkoba Anda bayangkan dia akan menghabiskan uang semuanya. Bahkan ada yang menjual juga pasangannya hanya untuk mendapatkan narkoba. Bagaimana sikap kita? Bagaimana Anda sebagai pasangan? Yang pertama tentu bicara dari hati ke hati. Kalau dia tidak mendengarkan, suruh dia pergi konseling, suruh dia pergi terapi. Kalau dia tidak mau juga, Anda harus kemudian berani menjaga diri Anda. Kenapa? Ingat, yang dikatakan juga dalam bacaan hari ini juga, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dikatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesamanya. Dan dikatakan juga, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dan ingat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu nggak bisa mengasihi pasanganmu dengan benar kalau kamu tidak mengasihi dirimu. Kamu hanya bisa menantikan dia bertobat dan berubah kalau kamu juga masih hidup dan tetap bertahan. Itu intinya. Bayangkan kalau kamu mengalami stres setiap saat sepanjang waktu dalam hidupmu, physical, mentally betul-betul tertekan, mungkin kamu sudah jadi gila. Kamu gila, kamu nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Belum lagi kalau kau punya anak yang harus dijaga. Saya tidak mengatakan saya membenarkan perceraian, bukan. Tapi mengambil jarak untuk sementara waktu supaya yang bersangkutan berefleksi dan menyadari bahwa dia salah dan harus berubah. Itu penting. Sama dengan kalau orang kecanduan narkoba seperti itu juga. Dalam perselingkuhan juga seperti itu. Nah, dibenarkan bahwa orang juga bahkan mengambil jarak itu seperti misalnya pisah kamar dulu, bahkan sampai pisah rumah. Tentu dengan melapor ke pastor paroki, dikatakan begitu dalam hukum gereja. Supaya apa? Supaya ada waktu di mana bersangkutan yang bersalah ini mau berubah. Tujuannya itu sebenarnya. Bukan untuk perceraian, bukan. Tapi yang bersangkutan harus belajar bahwa dia berubah, harus berubah. Nggak bisa enggak. Kalau dia tidak mau berubah, ini tanggung jawab dia. Tapi kita bertanggung jawab memelihara hidup kita, kata orang menjaga hati. Bayangkan kalau Anda wanita, pasangan Anda itu berselingkuh terus. Yang pria juga begitu, bayangkan kalau pasanganmu selingkuh terus, gimana hati ini, gitu kan. Makanya ada lagu tuh, asalkan kau bahagia, gitu kan. Tapi ya hati ini menderita. Anda harus menjaga diri Anda. Sebelum Anda bisa mengasihi orang lain dengan benar, Anda harus bisa mengasihi diri Anda sendiri. Jadi sebenarnya intinya adalah, keutuhan itu penting. Kita jaga semaksimal mungkin. Dan kita akan berusaha untuk selalu memelihara kebersamaan ini. Dan selalu saya katakan, mencegah itu jauh lebih baik daripada nanti mengobatinya. Jadi sebelum terjadi segala sesuatu yang kemudian menghancurkan keluarga, jangan lakukan. Please. Dan kalau sudah terlanjur jatuh, jangan pernah mengulangi. Bertobat sungguh-sungguh, itu yang paling penting. Saya kira salah satu hal yang paling susah dilupakan itu adalah ketidaksetiaan pasangan. Itu yang paling susah dilupakan. Meskipun kita katakan kita mengampuni, itu tetap kita ingat. Dan banyak sekali saya tahu dari sharing-sharing, banyak sekali pasangan-pasangan yang sekian tahun pun itu sudah diampuni pasangan, dan pasangannya betul-betul sudah bertobat, kadang-kadang kumat. Teringat pasangannya itu pernah nggak setia sama dia. Jadi sebelum semua terjadi itu jangan dilakukan. Tapi kalaupun terjadi, ada berbagai usaha untuk membawa dia pulang. Ikut retret bersama, ikut Priskat, ikut Waberkat, yang pria masih bisa ikut Patriot. Kalau ikut Patriot masih berdosa lagi, nggak tahu pakai retret apa lagi. Tapi tetap harus berusaha, dan berusaha. Sampai dia sadar dan kembali kepada Tuhan, kembali kepada keluarganya. Dan kalau itu terjadi, indahnya itu dikatakan 2-3 orang berkumpul, itu seperti keluarga. Ketika Anda berkumpul dalam keluarga, dalam kesatuan, dalam Allah, di situ Anda merasakan kedamaian dan sukacita yang besar. Maka berjalanlah bersama, ingat mencintai itu dengan mata, dengan telinga, dengan mulut, dengan tangan kita, dengan hati kita. Dan kalau itu kita lakukan, mengasihi itu akan saling menjaga. Kita menjaga, kita saling setia satu sama lain, dan kita saling bertumbuh di dalam kebaikan, dalam cinta Allah. Kita berdoa. Tuhan Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini.
Kau meneguhkan kami dan mengingatkan kami akan pentingnya menjaga kesatuan hati dalam keluarga kami. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi tuli, jangan biarkan kami berkeras hati, melainkan buatlah kami senantiasa setiap hari berani membaharui diri, bertobat, dan kemudian menjadi lebih berkenan di hadapan-Mu, agar kami pun dapat bertumbuh bersama dalam kebaikan dan menghasilkan buah-buah yang baik, karena kami bersatu dengan Engkau sendiri. Kami ingat Tuhan, hidup kami sebagai suami istri, itu adalah hubungan segitiga emas. Suami, istri, dan Engkau sendiri sebagai pengikat di antaranya. Maka Tuhan, pelihara kami dan jaga keluarga lain, dan berkatilah putra-putrimu yang ikut dalam Zoom ini, dan juga mereka yang berada di sekitar kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Saya pamit lebih dulu. Terima kasih, Shalom. Pastor. Terima kasih, Pastor. Terima kasih banyak, Pastor. Shalom. Shalom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Yes, yes, yes. Pria sejati. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Wow. Ya. Hebat. Wanita berhikmat, wow. Hebat. Wow. Semua sudah pria sejati di sini grup Pastor dengan Tuhan waberkat berkati. Ada yang sama Ya. Yamen. Luar biasa. Ya. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih Terima kasih, waktunya, Pastor. Terima kasih. Ya. firman-Nya. Makasih Pastor. Oke. Ya, puji Tuhan. Seperti tadi kata Pastor, biar kita kembali ke tengah masyarakat, tidak tuli, tetap berjalan dalam jalan Tuhan.